Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa, memohon agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya ilmu yang kita dapatkan dapat kita bagikan bagi sesama kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy Christian. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum, baik itu maksimum dan minimum dari masalah program linear. Nah, untuk adik-adik sekalian, silakan siapkan perlengkapan belajarnya dan menyimpan untuk perlengkapan yang tidak diperlukan dalam pembelajaran kita pada saat ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama menentukan langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif pada program linear dua variabel menggunakan metode uji titik pojok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif pada program linear dua variabel menggunakan metode uji titik pojok dengan tepat. Nah, sebelum masuk materi, saya ingin mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya. Apakah adik-adik sekalian masih mengingat tentang menggambar grafik penyelesaian pada program linear dua variabel? Apa saja langkah-langkahnya? Ada yang masih ingat? Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan menggambar grafik penyelesaian pada program linear dua variabel yaitu yang pertama adalah membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang disajikan. Kemudian yang kedua, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C pada sebuah bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, ambil sembarang titik uji P X1, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C dan hitung nilai AX1 plus BY1, kemudian bandingkan dengan AX plus BY1 dengan nilai C. Syaratnya, jika nilai AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat titik P X1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C. Sebaliknya, jika AX1 plus BY1 lebih dari sama dengan C, maka bagian belahan yang memuat titik P X1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan AX1 plus BY1 lebih dari sama dengan C. Yang keempat adalah tandailah bagian belahan bidang yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dengan menggunakan arsiran. Sedangkan bagian belahan yang tidak diarsir menunjukkan bukan daerah penyelesaian. Nah, adik-adik semua, apakah adik tahu
apa fungsi program linear dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik semua dapat menggunakan program linear untuk membantu pemimpin perusahaan atau pengusaha dalam mengambil keputusan manajerial, seperti membantu untuk memperoleh keuntungan maksimum, membantu untuk minimumkan kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, membantu untuk meminimumkan biaya produksi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat masalah berikut ini. Nah, Pak Alex adalah seorang pemilik warung steak. Setiap hari ia membuat aneka steak, tetapi yang menjadi favorit pelanggannya yaitu sirloin double dan chicken double. Modal untuk setiap porsi sirloin double adalah Rp18.000, sedangkan untuk chicken double adalah Rp14.000 per porsinya. Anggaran modal untuk kedua menu tersebut adalah Rp6.300.000. Setiap hari kedua, menu tersebut terjual paling banyak 400 porsi. Jika harga jual sirloin double adalah Rp24.000 per porsi dan chicken double adalah Rp18.000 per porsi, maka berapa laba maksimum dalam satu hari yang diperoleh oleh Pak Alex untuk kedua menu tersebut? Berapa laba maksimum yang diperoleh Pak Alex dalam satu hari? Berapa laba maksimum yang diperoleh Pak Alex dalam satu bulan? Bagaimana cara menghitung laba maksimum yang diperoleh Pak Alex? Nah, dari masalah tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan nilai optimum fungsi objektif pada program linear dua variabel menggunakan metode uji titik pojok. Nah, sebelum kalian masuk ke contoh soal, kalian harus mengerti atau kalian harus pahami apa itu suatu nilai fungsi optimum, suatu fungsi objektif. Nah, bentuk umum dari fungsi objektif adalah f x, y sama dengan ax plus by. Kemudian suatu fungsi yang akan dioptimumkan itu dapat dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dapat digunakan dengan dua metode, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis lidik. Nah, yang kita gunakan pada pembelajaran pada saat ini adalah metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok. Nah, untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif kontekstual dengan metode uji titik pojok dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama adalah membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan. Nah, kalian sudah pelajari ini. Kemudian yang kedua adalah gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Kalian juga telah mempelajarinya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Kemudian yang kelima adalah bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jika nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x, y). Sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x, y). Untuk lebih jelas mengenai bagaimana cara menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, saya akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soal di sini adalah permasalahan yang saya berikan tadi. Nah, permasalahan tadi adalah Pak Alex adalah seorang pemilik warung steak. Setiap hari ia membuat aneka steak, tetapi steak yang menjadi favorit pelanggannya yaitu sirloin double dan chicken double. Modal untuk setiap porsi sirloin double adalah
Rp18.000. Sedangkan untuk chicken double adalah Rp14.000 per porsi. Kemudian, anggaran modal untuk kedua menu tersebut adalah Rp6.300.000. Nah, setiap hari, kedua menu tersebut terjual paling banyak 400 porsi. Nah, jika harga sirloin double adalah Rp24.000 per porsi dan chicken double adalah Rp18.000 per porsi, maka berapa laba maksimum dalam satu hari yang diperoleh oleh Pak Alex untuk kedua menu tersebut? Nah, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan soal permasalahan tersebut. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Kendala di sini adalah kita akan membuat model matematikanya. Nah, pertama kita akan buat tabel. Nah, stick yang dijual oleh Pak Alex itu ada dua, yaitu sirloin double dan chicken double. Nah, double kita misalkan di sini adalah dengan X dan chicken double kita misalkan di sini dengan Y. Nah, banyaknya sirloin double adalah X. Sirloin double X itu adalah banyaknya 1 dan chicken double banyaknya juga 1. Dan persediaannya kurang dari 400 porsi. Jadi, persediaan kita di sini kita tulis adalah 400 porsi. Kemudian double itu penjualannya atau modalnya itu adalah Rp8.000 per porsinya. Kemudian chicken double adalah Rp14.000 per porsinya. Terus untuk modal keseluruhannya itu adalah Rp6.300.000. Kemudian di sini labanya. Nah, labanya itu kita dapat dari harga jualnya dikurangi dengan modalnya. Jadi 24.000 dikurangi 18.000, maka kita dapat labanya 6.000 untuk sirloin double. Kemudian 18.000 untuk modal chicken double dikurangi modalnya adalah 14.000, maka labanya itu Rp4.000. Kemudian ini kita masukkan dalam model matematikanya. Nah, model matematikanya X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Nah, kita lihat di sini adalah nilai X-nya itu adalah 1, Y-nya juga 1. Jadi, X tambah Y kurang dari 400. Kemudian, 18.000X plus 14.000Y kurang dari 6.300.000. Ini adalah fungsi kendala yang kedua. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9X plus 7Y kurang dari 3.150. X sama dengan lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi tujuannya itu adalah labanya. Fx, Y sama dengan 6.000 X plus 4.000 Y. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menggambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Nah, kendala yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 400. Kita buatkan tabel. Kita misalkan X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 400. Maka titiknya adalah 0,400. Kemudian kedua, kita misalkan Y sama 0. Jika Y sama dengan 0, maka nilai X adalah 400. Jadi titik yang kedua itu adalah 400,0. Kemudian untuk kendala yang kedua adalah 9X ditambah. Kemudian untuk yang kedua adalah 9X ditambah 7Y sama dengan 3.150. Kita kembali buatkan tabel. Nah, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 350. Jadi titiknya adalah 0,350. Kemudian jika Y kita misalkan 0,
maka X-nya adalah 400. Jadi nilai X, Y adalah 400,0. Nah, untuk daerah penyelesaiannya pada bidang kartesius adalah di sini. Jadi titik pojoknya yang kita dapat adalah B, E, dan D. Yang B adalah 0,400 dan D adalah 350,0. Kemudian yang ketiga adalah menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Nah, titik-titik pojoknya adalah titik O, titik B, titik D, dan titik E. Nah, titik O adalah titik pusat koordinat. Nah, jadi titik O ini 0,0. Kemudian yang titik B adalah titik potong antara sumbu Y dengan garis X plus Y sama dengan 400. Jadi titik B adalah 0,400. Kemudian yang titik D adalah titik potong antara sumbu X dengan garis 9X plus 7Y sama dengan 3150, yaitu titik D 350,0. Kemudian yang keempat adalah titik E. Titik E adalah titik potong antara garis 9X 7Y sama dengan 3150 dengan garis X plus Y sama dengan 400. Nah, cara mencari titik E ini kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu pertama cara substitusi, cara kedua adalah cara eliminasi, kemudian cara yang ketiga adalah cara campuran, yaitu digabungkan antara cara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, yang saya gunakan pada saat ini adalah metode campuran. Nah, persamaan pertama adalah 9X tambah 7Y sama dengan 3150, dan persamaan kedua adalah X tambah Y sama dengan 400. Kita akan eliminasi adalah variabel Y-nya. Jadi persamaan pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 7. Jadi 9X tambah 7Y sama dengan 3150 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 9X ditambah 7Y sama dengan 3150. Kemudian persamaan X tambah Y sama dengan 400 kita kalikan 7, maka persamaannya adalah 7X tambah 7Y sama dengan 2800. Kemudian kita eliminasi 9X dikurangi 7X, maka hasilnya adalah 2X. Kemudian 7Y dikurangi 7Y 0. Kemudian 3150 dikurangi 2800, itu hasilnya adalah 350. Jadi 2X sama dengan 350. Masing-masing kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 175. Kemudian X sama dengan 175 kita substitusikan kepada dalam persamaan X tambah Y sama dengan 400. 175 tambah Y sama dengan 400. Jadi nilai Y adalah 400 dikurangi 175 sama dengan 225. Sehingga titik E-nya itu adalah nilai X tadi adalah 175, nilai Y tadi adalah 225. Maka titik E adalah 175,225. Kemudian yang keempat adalah substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Nah, titik pojoknya itu adalah B, D, dan E. Nah, dan fungsi tujuannya itu adalah f, x, y sama dengan 6000x plus 4000y. Nah, B, titik pojok B adalah 0,400. Nilai x adalah 0 dan nilai y adalah 400. Jadi dimasukkan ke dalam disubstitusikan ke dalam fungsi objektifnya, maka 6000 dikali dengan 0 ditambah 4000 dikali 400, maka
dikali 400, maka hasilnya adalah 0 ditambah 1.600.000. Kemudian titik D nya adalah 350,0. Nah, X, Y berarti 350 nya ini adalah X dan 0 nya ini adalah Y. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektif, maka 6.000 dikali 350 ditambah 4.000 dikali 0, maka hasilnya adalah 2.100.000. 2.100.000 ditambah 0, maka 2.100.000. Nah, kemudian untuk titik E nya adalah 175,225. 175 ini adalah nilai X dan 225 ini adalah nilai Y. Maka kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. Nah, 6.000 dikali 175 ditambah 4.000 dikali 225, maka hasilnya adalah 1.050 ditambah 900, maka hasilnya adalah 1.950. Nah, setelah mengapa titik pojok O atau titik pojok pusat 0,0 kita tidak masukkan? Karena kita sudah tahu hasilnya adalah 0. Kemudian langkah yang kelima adalah bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi objektif, sedangkan nilai terkecil menunjukkan nilai minimum dari fungsi objektif. Nah, setelah kita bandingkan dari tabel tersebut, dapat kita peroleh nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 6.000x plus 4.000y adalah di titik F 350,0 sama dengan 2.100.000. Jadi laba maksimum dalam satu hari yang diperoleh Pak Alex adalah 2.100.000 rupiah. Nah, jadi kita sudah jawab bahwa laba maksimum dalam satu hari yang diperoleh oleh Pak Alex adalah 2.100.000 rupiah. Nah, untuk melatih keterampilan dan pengetahuan kalian, kakak akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya adalah pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap kursi kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 60 kg. Sedangkan untuk kelas ekonomi maksimum 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi maksimum 1.440 kg. Nah, harga tiket kelas utama adalah Rp150.000 dan kelas ekonomi seharga Rp100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan jumlah tempat duduk kelas utama. Ya, silakan kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Nah, adik-adik, tadi kita telah mempelajari langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif pada program linear 2 variabel menggunakan metode uji titik pojok. Nah, coba adik-adik sebutkan langkah-langkah atau cara yang kita dapat lakukan untuk menyelesaikannya. Ada yang tahu? Nah, langkah yang pertama adalah membuat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Kemudian yang kedua, menggambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Yang keempat adalah substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Kemudian yang kelima adalah bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi fx, y. Kemudian
Nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f x, y. Nah, bagaimana pendapat adik-adik tentang pembelajaran hari ini? Apakah adik-adik senang belajar hari ini? Dan apa yang adik-adik dapatkan pelajaran hari ini? Nah, semoga adik-adik semua senang ya dengan pembelajaran kakak pada saat ini. Dan semoga adik-adik dapat mengulang kembali pembelajaran kita hari ini, agar ilmu yang adik dapatkan bermanfaat bagi adik sendiri dan bagi sesama. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif pada program linier 2 variabel menggunakan metode uji garis lidik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa sebagai rasa syukur atas pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pesan dari kakak untuk adik-adik, jangan lupa belajar, perbanyak latihan di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. 運命だとか未来とかってこと